Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang if jamak, ya. Struktur kendali if jamak. Nah, if jamak ini merupakan if yang sering kita gunakan nantinya di dalam penggunaan aplikasi program. Ya, jadi if jamak ini memiliki banyak kondisi. Ya, if jamak ini memiliki banyak kondisi. Di sini bisa lebih dari dua kondisi, ya, suatu if. Ya. Nah, if jamak di samping memiliki banyak kondisi, juga memiliki banyak pernyataan yang diproses bila kondisi-kondisi tersebut terpenuhi. Ya, baik. Secara tidak langsung di sini saya akan jelaskan bagaimana proses dari suatu if jamak, ya. Nah, di sini ada kondisi pertama, ya, suatu if itu ada kondisi pertama, di mana kondisi pertama ini dia akan menghasilkan kondisi benar bila kondisi ini terpenuhi. Jadi apabila kondisi ini terpenuhi, maka dia melakukan proses yang ke A. Jadi bagian yang ini merupakan bagian if dengan kondisi benar. Ya, bagian ini merupakan bagian if dengan kondisi benar. Sedangkan jika kondisi ke-1 ini salah, maka dia akan mengerjakan bagian yang salah. Nah, Anda bisa lihat di sini bagian yang salah ini di bagian false. Jadi di bagian false ini banyak, ya, bagian ini adalah bagian yang salah. Bagian yang salah semuanya di bagian kondisi if yang pertama. Ya, ini tadi. Jadi di sini terlihat, ya, false-nya. Nah, false itu sama dengan else, sedangkan true itu sama dengan then. Jadi jika kondisi 1 terpenuhi, maka then kerjakan proses ke A. Atau di sini istilahnya false, atau jika. Jadi ada atau jika. Ya, atau jika. Jika kondisi kedua terpenuhi, maka di sini dikerjakan yaitu proses B. Ya, jadi kondisi kedua ini terpenuhi, true, then maka yang dikerjakan proses ke B. Yang dikerjakan proses ke B. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, else, berarti dia else, ya, dia akan mengerjakan bagian yang false. Nah, di sini adalah bagian yang false. Jadi false di sini, else, if, ketemu lagi if. Ya. Jadi di sini kondisi ke n. N ini dianggap kondisi yang selanjutnya. Jika kondisi selanjutnya ini terpenuhi, maka yang dikerjakan adalah proses yang C. Ya, true, maka kerjakan proses C. Atau kerjakan proses N. Jadi atau di sini jika kondisi ke N ini tidak terpenuhi. Nah, di sini kita lihat bahwa if itu memiliki 3 pilihan kondisi, ya, dengan 4 pernyataan yang diproses. Jadi pernyataan terakhir ini merupakan pernyataan yang gagal, ya, yang gagal dari semuanya itu tadi. Nah, akhir dari setiap if ini tadi ke bagian end-if utama, ya, ke bagian end-if utama. Jadi ini merupakan akhir daripada if yang menyatakan berakhirnya if secara keseluruhan. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaan antara if jamak, ya, dengan if tunggal. Ya, ini if tunggal, terlihat syaratnya kondisinya cuma 1, bagian yang benarnya cuma 1. Sedangkan ini if ganda, di mana di sini kondisinya cuma 1, ada bagian A, ada bagian B. Ya, sedangkan if jamak kita lihat banyak kondisi di sini. Ya, kondisinya banyak. Ya. Nah, kita contohkan bagaimana penggunaan if jamak ini. Jadi penggunaan if jamak ini dicontohkan di sini. Ya. Ini ada suatu
Bentar dulu ya. Nah ini. Ada suatu toko penjualan hanya menjual 3 jenis barang. Ya, ini dia sabun Lux, jenisnya kodenya SBN 01, nah, maka namanya sabun Lux, harganya 1.500. Kemudian kode kedua RNS 02, maka nama barangnya Rinso, harganya 11.500. Kode ketiga SMP 03, jenis nama barangnya Sanseo, harganya 150 rupiah. Jadi di sini ada tiga kode, ya, 3 kode produk, di mana namanya ini dan harganya yang ini. Kemudian berarti di sini kan ada nanti kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Ya, ada 3 kondisi di sini nantinya. Nah, tampilan bentuk yang diinginkan nantinya seperti ini, ya. Tampilan bentuk yang diinginkan nanti seperti ini, ya. Di mana proses yang digunakan untuk mencari harga jual, ya. Proses yang digunakan untuk mencari harga jual yaitu berdasarkan kodenya, ya, mencari nama dan harga berdasarkan kodenya, dan harga jual berdasarkan harga dikali jumlah jual. Gitu. Jadi kalau kita ketikkan nanti RNS 02 di sini, maka namanya adalah Rinso dan harganya 11.500. Jadi kalau misalnya jumlah jualnya kita isikan 2, maka 11.500 dikali 2, maka harga jualnya menjadi 23.000. Nah, bagaimana bentuk flowchart-nya? Ya, bentuk flowchart-nya seperti ini. Ini bentuk flowchart-nya. Jadi diawali dengan tombol mulai, start. Ya, kemudian ada beberapa variabel yang kita definisikan. Ada kode, ada nama, string jenisnya, kemudian ada harga, ada jumlah jual, dan ada total harga. Jumlahnya 0. Nah, yang kita input di sini adalah kodenya, ya, kode produk. Ya, jika kode produknya SBN 01, maka sabunnya Lux dan harganya 1.500. Atau else if jika kodenya RNS 02, maka produknya namanya Rinso, harganya 11.500. Atau jika kodenya SMP 03, then true ini artinya then, maka nama produknya Sunsil, harganya 150 rupiah. Nah, jika ini salah semua, maka dia ke else. Di mana else jika tidak kode ini, jika tidak kode ini, jika tidak kode ini, maka nama barang produknya tidak ada produk tersebut dan harganya 0. Nah, akhir daripada if secara keseluruhan ke ini dia, akhir daripada if secara keseluruhan ke lingkaran kecil ini mengartikan endif. Nah, endif. Jadi kembali ke A, ya, menuju A. A ini sambungan, ya, sambungan ke halaman yang sama. Berarti dia menuju ke bagian yang ini. Jadi simbol untuk menyambung di halaman yang sama, simbol bulatan yang ini. Ya, berarti dia akan menuju ke sini gitu. Kemudian yang ditampilkan adalah alright, nama produk dan jumlah jual. Kemudian inputkan jumlah jual, read JJ itu jumlah jual. Nah, kemudian total harga sama dengan harga dikali jumlah jual. Jadi ini proses yang kita buat tadi, ya, total harga sama dengan harga dikali jumlah jual. Write total harga, tampilkan total harga. Jadi total harga udah ditampilkan, diakhiri dengan stop. Nah, ini bentuk flow chart-nya. Ini bentuk flow chart-nya. Kita lihat apakah di sini ada pseudocode-nya. Oh ya, ini ada pseudocode-nya. Jadi di pseudocode-nya ini seperti ini penulisannya. Kita deklarasikan 5 variabel kode nm.2 string.
jumlah jual, harga, TH, numerik. Numerik itu bilangan, bilangan ya, angka ya. Kemudian deskripsi, nah inilah dia perintahnya, read kode produk, KD produk. If jika KD produk SB01 then maka inilah dia nama produknya. Atau jika else if kodenya RNS02 maka then ini maka nama produknya Rinso ya, dan produknya harganya 11.500. As if KD sama dengan SMP 03 maka nama produknya Sunsil, harganya Rp150. Atau nama produknya tidak ada, harganya 0. Artinya tidak ada produk di kode tersebut. Nah, akhir daripada if keseluruhan di bagian endif ini. Nah, endif ini untuk menyatakan berakhirnya fungsi if. Terakhir, read JJ, inputkan jumlah jual. JJ ini variabel ya, jumlah jual. Ya, variabel jumlah jual. Kemudian total harga sama dengan harga dikali jumlah jual, kemudian tampilkan total harga. Ya, nah ini tadi ya. Jadi ini merupakan penggunaan daripada if jamak. Ya, ini salah satu contoh yang sederhana saja. Ya, salah satu contoh yang sederhana saja di mana kondisi daripada if ini ada 3 ya untuk 3 produk, di mana yang keempatnya untuk produk jika kodenya salah dimasukkan. Nah, ini dia tadi bentuknya ya. Jadi if jamak itu merupakan if dengan banyak atau lebih dari satu kondisi. Di mana tiap-tiap kondisi ada bagian yang benar dan ada bagian yang salah. Jadi di bagian yang salah inilah dia else if, ke if yang selanjutnya. Ya, ke if yang selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari penggunaan if jamak di sini ya.